Hai and happy people, kembali lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, kita sama dokter Fahmi. Nah, hari ini kita mau bahas tentang SBL. SBL itu apa sih, dok? Ya, halo Mbak Kesha. Jadi memang ada salah satu treatment pada Parkinson kalau memang masih belum optimal dengan obat-obatan. Ya, kalau episode sebelumnya kan kita bilang tentang pengobatan ya, obat-obatannya itu bagaimana. Nah, kalau memang dengan beberapa tahun itu sudah dievaluasi dengan obat-obatan itu tidak optimal, masih terjadi on-off atau masih terjadi getar, maka kita bisa tawarkan salah satunya adalah stereotactic brain lesion. Ya, selain ada teknik yang lain namanya deep brain stimulation ya. Nah, SBL ini ada beberapa macam. Satu adalah palidotomi dan yang kedua adalah talamotomi. Jadi kita lakukan operasi pada pasien dengan Parkinson, itu dibuka kecil di kepalanya itu, jadi dibuat lubang kecil aja. Nah, seperti ini ya, kalau kita lihat ini. Jadi ini alat peraga ya, manekin. Jadi kalau misalnya ini kita buat lubang kecil di kepalanya ini ya, dibuat lubang kecil dengan alat namanya stereotaktik. Alat ini tujuannya adalah memandu kita untuk mencapai satu titik di dalam otak itu secara akurat dan presisi. Dan kita masukkan alat, ini alatnya diameternya 1 mili ya, 1,1 mili. Ya, 1,1 mili dimasukkan ke dalam otak untuk memberikan panas di dalam otak tadi. Jadi ujungnya itu diberikan panas. Kenapa kok gitu? Karena pada pasien dengan Parkinson terjadi hyperactivity di area-area tertentu di otak sehingga muncul getar tadi, muncul kekakuannya. Kalau getar itu kita bisa memberikan target untuk brain lesioning itu dilakukan di VIM, ventral intermediate dari talamus. Jadi bagian dari otak itu yang di tengah-tengah itu ada nama talamus. Di bagian talamus itu tadi ada nukleus namanya VIM, ventral intermedius. Nah, kalau itu tremor, jadi biasanya pada waktu dilakukan lesioning, pasiennya sadar penuh, jadi awake surgery, bios lokal saja. Nah, kalau misalnya pasiennya kaku, kekakuan, kelambatan, itu targetnya berbeda lagi, yaitu GPI, globus pallidus internus. Jadi diberikan panas di situ, begitu dipanasin, langsung orangnya bisa bagus. Gitu. Seperti itu SBL. Oke. Dok, tadi kan dokter sempat nge-mention ya kalau misalnya tindakan ini dilakukan secara sadar, awake surgery. Iya. Nah, itu kenapa kok harus dilakukan secara sadar, dok, operasinya? Nah, karena efeknya harus kita lihat pada saat operasi. Ya, kalau misalnya dilakukan dengan pembiusan total, kita tidak bisa lihat getarnya hilang atau tidak. Tapi pada pasien dengan stereotactic brain lesion yang dilakukan dengan awake surgery dengan bios lokal, kita langsung bisa lihat tremornya langsung bisa hilang. Ya, seringkali pasien kita minta untuk dinilai nulis. Jadi pasien diminta nulis pada saat operasi, tulis Surabaya, buat lingkaran gitu seperti itu, atau bawa gelas, atau misalnya bahkan bermain gitar atau main piano ya. Atau melempar bola ya, waktu yang lalu melempar bola atau megang gunting, menggunting sesuatu. Kita lihat yang sebelumnya tidak bisa, begitu dimasukkan alat ini, terus selanjutnya dipanaskan ujungnya. Nah, orang itu langsung hilang getarnya. Jadi langsung hasilnya instan sekaligus pada saat itu. Nah, itulah kenapa harus awake. Kalau tidur kan enggak bisa tahu, Mbak Kesha. Berarti untuk mengevaluasi gerakan juga ya, dok ya. Oke. Juga melihat apakah kita di lokasi yang pas atau tidak, muncul efek samping atau tidak. Jadi untuk safety-nya itu bagus kalau misalnya awake surgery. Jadi kemungkinan untuk meleset itu sangat-sangat kecil gitu. Tapi kelihatan seru juga ya, dok ya, awake surgery. Ada yang main gitar, ada yang main bola basket juga ya, dok ya. Kaget orang pasiennya biasanya loh, kok sudah hilang ininya. Apalagi getarnya kok sudah hilang gitu, seperti itu. Itu mungkin juga seneng pasiennya, membantu pasien biar nggak terlalu tegang kali ya, dok ya, buat di ruang operasi. Kita biasanya setelkan musik instrumental di ruang operasi supaya pasiennya tenang. Jadi kalau buat NH people yang selalu berpikiran ruang operasi itu serem, ternyata nggak selalu ya, dok ya. Ternyata bisa dibuat santai juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya sebelum operasi ini kita perlu melakukan apa dulu, dok? Apakah kita perlu CT scan dulu atau MRI atau apa, dok? Ya, yang jelas diagnosanya harus tepat. Terus yang kedua, kalau prosedur operasi itu kita lakukan biasanya MRI dulu. MRI ini adalah MRI yang baru dan khusus MRI-nya, bukan MRI biasa pada umumnya. Jadi MRI-nya sekuensnya untuk sekuens stereotaktik. Jadi irisannya sangat tipis. Jadi detail ya, irisan otak detail. Terus selanjutnya kita pasang frame seperti ini dengan bios lokal. Jadi pasiennya sambil duduk ya. Kita bios lokal di depan, belakang, terus kita pasang frame. Ini yang merek ZD, tapi ada juga yang merek Lexel ya.
Ada 2 merek itu di Indonesia. Nah, terus setelah kita pasang frame ini, pasien kita bawa ke ruang CT scan. Kita lakukan CT scan. Ya, nanti ini ada penandanya, namanya localizer, penanda yang nanti akan dideteksi oleh komputer. Ya, hasil dari CT scan dan MRI nanti dijadikan satu dengan software khusus, yaitu software stereotaktik. Nanti software itu akan mendeteksi ini tadi marker-marker namanya fidusialnya. Kita menentukan titiknya di mana, nanti komputer tadi akan menghitung berapa jarak antara marker tadi terhadap titik yang sudah kita tentukan. Nah, muncullah nanti X, Y, Z atau ABC yang itu merupakan koordinat 3 dimensi. Nah, itu nanti kita aplikasikan ke dalam stereotaktik ini tadi gitu, seperti itu. Nah, itu prosedurnya. Langsung kita lakukan, kita buat lubang kecil, kita masukkan alat 1 mili, distimulasi dulu kita di tempat yang pas atau tidak. Kalau kita di tempat pas, nanti getarnya akan berhenti. Begitu getarnya berhenti, kita berikan panas yang lebih permanen. Jadi langkah-langkahnya itu sangat ini ya, sangat ini ya, terinci sehingga berlapis sehingga untuk safety, keamanan, terus selanjutnya kemungkinan akurasi itu harus sangat bagus gitu. Itu tekniknya untuk lesioning. Maaf dok, berarti frame stereotaktik ini berguna untuk yang frame-nya ini? Oh, untuk navigasi. Jadi ibarat GPS ini adalah GPS yang sangat akurat sekali dalam otak gitu. Jadi frame ini hanya suatu alat untuk menavigasi kita agar kita bisa masuk ke dalam otak. Kan itunya dalam Mbak Kaisa, tempatnya itu sangat dalam. Kalau tidak pakai frame, kita bisa meleset. Ya, tingkat akurasi dari sini adalah kurang dari 1 mili. Jadi frame ini harus kurang dari 1 mili. Jadi akurasinya. Jadi GPS yang sangat akurat untuk otak. Oke. Berarti penting banget ya dok ya. Penting banget. Adanya frame stereotaktik ini. Nah, kira-kira dok, berapa lama waktu rawat inap yang diperlukan sama pasien? Iya, biasanya kita dirawat inap misalnya hari pertama itu masuk ruangan, terus besoknya kita lakukan. Biasanya hari pertama itu kita lakukan MRI, periksa jantung, periksa lab, dokter anestesi akan mengevaluasi. Jadi semua dilakukan, ini kurang lebih setengah hari sudah jadi. Ya, terus selanjutnya besoknya operasi, terus setelah hari pertama setelah operasi itu pasien boleh jalan, terus besoknya lagi itu boleh pulang. Kurang lebih 4 hari. Ya. Gitu kalau brain lesioning kurang lebih 4 hari, karena bius lokal hasilnya langsung kelihatan gitu, seperti itu. Jadi tidak lama. Ada nggak dok kira-kira yang harus diperhatiin atau disiapin sama pasien sebelum tindakan? Ya, betul sekali. Jadi memang yang pertama adalah pasien yang minum obat pengencer. Ya, pengencer darah, antiplatelet ya. Biasa pada orang umum itu biasanya ngomongnya itu pengencer ya. Antiplatelet itu harus di stop kurang lebih 5-7 hari. Ya, dihentikan. Tidak boleh pasien pada saat minum pengencer dilakukan tindakan ini. Akan terjadi resiko bleeding, perdarahan. Ya, sehingga harus di stop. Terus yang kedua adalah MRI yang dipakai adalah MRI yang baru dan dengan sequence stereotaktik. Terus yang ketiga adalah persiapan mental. Ya, pasien itu harus yakin dan pede untuk dilakukan tindakan. Karena apa? Karena pasiennya dilakukan tindakan dalam kondisi bius lokal. Itu sadar penuh gitu ya gitu. Ada pasien yang gitu. kayak ketakutan gitu dok? Ada, tapi kan itulah pentingnya komunikasi antara dokter dengan pasien. Kita harus menjalin komunikasi dengan baik dengan pasien sehingga satu arah gitu ya, satu arah. Ya, jadi pasien semangat, dokternya juga lebih tenang gitu. Kalau pasiennya nggak semangat kan juga bahaya ya dok ya? Iya, takut nanti pada saat dilihat takut padahal tidak ada apa-apa. Makanya kita setelkan musik. Kadang-kadang ada pasien yang request minta musik apa gitu, seperti itu. Ya tidak apa-apa, kita setelkan aja. Ada yang minta musik? Iya, ada yang minta. Itu gimana dok? Disetelin juga dok? Belum pernah kalau ada yang musik. Kan kalau rock kan musiknya sangat keras ya dok ya? Enggak, yang ini yang agak slow. Yang relaxing ya dok ya. Kirain ada yang minta rock gitu dok. Nah dok, mungkin NH People juga banyak yang tanya ya ini ya. Seberapa efektif sih tindakan operasi SBL ini untuk mengatasi atau menghilangkan gejala Parkinson? Apakah setelah melakukan tindakan ini habis itu penyakitnya nggak kambuh sama sekali atau bisa kambuh lagi gitu dok? Ya, jadi tindakan stereotaktik brain lesion ini bukan untuk menyembuhkan Parkinson. Jadi ini tidak menyembuhkan Parkinson, tapi mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Contoh, untuk pasien dengan tremor, tingkat
efektivitas ya, tingkat efektivitas atau efisiensi dari tindakan ini kurang lebih sekitar 90%. Ya, jadi 90% itu bisa hilang tremornya gitu ya. Jadi bisa langsung berhenti gitu ya. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Terus yang kedua, begitu pula untuk kekakuan. Cuma memang brain lesion ini limitasinya adalah harus dilakukan satu demi satu. Jadi tidak bisa langsung misalnya ada orang tremornya kanan kiri gitu ya. Itu tidak bisa langsung kanan kiri dikerjakan. Harus satu dulu, misalnya kanan dulu atau kiri dulu. Nanti 1 tahun kemudian baru sisi satunya. Nah seperti itu. Itu kalau untuk brain lesioning gitu. Ya hasilnya sangat bagus dan biasanya pasien kalau sudah satu gitu tanya, dok satunya kapan? Itu di ruang operasi, belum selesai operasi. Ketagihan ya jadinya. Ya satunya kapan langsung ditagih sama pasiennya. Jadi gitu. buat NH people juga nggak perlu meragukan lagi ya dok ya, karena tingkat presentasinya juga bagus ya, 90% ya dok ya. Ya, dan tindakan ini merupakan suatu tindakan yang bukan yang baru di dunia. Jadi ini suatu tindakan yang lama, bahkan sebelum ditemukannya adanya L-DOPA. Namun pada saat itu mungkin MRI-nya belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang kan MRI-nya sudah banyak yang canggih, yang 3 Tesla, macam-macam irisannya, sekuensinya macam-macam. Jadi tingkat akurasinya tentunya lebih baik ya, dari waktu ke waktu tentunya lebih baik gitu. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Fahmi buat pasien-pasien yang mungkin masih takut untuk melakukan tindakan ini, atau misalnya masih ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, atau gimana dok, sekaligus menjadi closing statement dari episode kali ini. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang sudah mengalami Parkinson ya, jangan berputus asa. Kalau misalnya masih belum optimal dengan obat-obatan, tetap beroptimis ya, ada sesuatu yang bisa dilakukan ya. Tapi tetap harus diagnosanya jelas, ini Parkinson primer ya, terus selanjutnya sudah minum obat-obatan, sudah optimal obat-obatannya, tapi masih tetap tremor, maka brain lesion merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif ya dan efisien untuk mengurangi atau menghilangkan gejala Parkinson di satu sisi tubuh ya, terutama tremor atau kekakuan atau kelambatan. Ya, seperti itu. Ya, tetap semangat ya, jangan berputus asa. Keren. Oke, terima kasih Dokter Fahmi ya, sudah terima kasih, menemani perbincangan episode kali ini. Buat NH people, buat kalian jangan sampai ketinggalan untuk sesi episode-episode lainnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng. Sampai jumpa.